Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan, akhir-akhir ini kita sering melihat di YouTube ya, banyaknya beredar video-video yang berisi tentang syubhat, fitnahan, maupun tuduhan keji terhadap Islam ya, terhadap simbol-simbol Islam, misalnya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran dan hadis dan lain-lain ya. Nah, aku dalam hal ini ingin membantah salah satu video yang sudah beredar ya. Jadi karena ini baru pertama kali aku buat video, mungkin ada kekurangan di sana sini, kekurangan dalam penyampaian atau kekurangan dalam isinya. Sebelumnya aku minta maaf ya dan mohon dimaklumi. Nah, di video kali ini aku ingin membahas salah satu video yang di-upload oleh channel Al Hayat Indonesia ya. Yang adminnya adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai Sofiatul Az-Zahara ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke channel Al Hayat Indonesia untuk melihat videonya ya. Videonya adalah yang ini ya. Bersama Brother Hussein diskusi dengan Muslim. Terus kabur. Dia buat seperti itu. Di video ini dia menampilkan seseorang yang menyebut dirinya sebagai Hussein Al-Iraqi. Seorang murtadin yang mengadakan dialog dengan seorang Muslim. Oke, sekarang kita في صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح البخاري حديث 2000. Untuk menghindari klaim copyright atau klaim hak cipta, aku akan hanya memplay sebagian-sebagian dari videonya ya. Walaupun video ini sebenarnya video yang singkat, tapi supaya tidak ada masalah dengan pelanggaran hak cipta, aku akan memplay sebagian bagian-bagian tertentu dari videonya saja ya. Untuk mendapatkan poin dari klaim atau syubhat yang dilontarkan si Hussein Al-Iraqi di dalam video ini ya. Oke, sekarang kita play. Dia berkata di sini, apakah diperbolehkan secara hukum tidur di rumah seorang wanita? Di tempat tidurnya, di kamarnya, dan memeluk wanita itu. Nah, ini salah satu syubhat dia ya, dari awal. Yang ibaratnya dia memberikan intro kita bilang kepada si seorang brother Muslim ini. Dan wanita itu bukan istrinya. Kemudian dia bertanya, apakah ini zina atau tidak? Nah, ini salah satu tuduhan dia ya. Dia ini menyasar ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membacakan salah satu hadis Muslim. Tapi dia tidak ada menyebutkan nomor hadis Muslim yang dimaksud. Oke, hadis dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi pernah pergi ke rumah Ummu Salim atau Ummu Sulaim. Nabi biasa tidur di ranjangnya. Dia berkata, suatu hari Nabi datang dan tidur di kasurnya. Ummu Salim sudah menikah. Apakah kamu bisa mengikuti orang ini yang mengklaim dia Nabi? Oke. Dia tidak ada menyebut nomor hadis Muslim yang dimaksud, tapi ini adalah nomor hadis ya, nomor 2331 dan nomor 2332 ya. Nah, kemudian dia mengutip hadis lain ya. Ini adalah hadis Bukhari. Di sini dia sebutkan nomornya dengan jelas. Kemudian ada hadis Muslim juga ya. Yang hadis Bukhari nomor 2789 dan hadis Muslim nomor 1912. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Isi hadis tersebut adalah sebagai berikut ya. Utusan Allah dalam hal ini maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sering datang mengunjungi Ummu Haram binti Malhan atau Milhan ya. Ummu Haram sering memberi dia makan dan Ummu Haram sudah menikahi Ubadah bin Al-Samit. Dia menyuapinya dan mengambil kutu dari kepalanya sampai dia tertidur. Tertidur di pangkuannya dan dia tersenyum sampai terbangun. Oke ya, ini adalah tuduhan, kita sudah dapat poinnya ya, bahwa ini adalah tuduhan dari orang
yang menyebut dirinya sebagai Husain al-Iraqi ini. Apakah ini nabi yang punya moral sempurna seperti klaim Quran, yang mengklaim dia yang terbaik dari semua manusia? Dia melarang kamu berzina, tapi dia sendiri melakukannya. Nah, inilah tuduhan dari si Husain al-Iraqi ini, seorang murtadin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita sudah dapat poinnya ya. Di sini ada dua peristiwa. Yang satu peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salim atau Ummu Sulaim. Yang satu lagi dengan Ummu Haram ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Aku sudah membuat beberapa slide ya mengenai klaim atau syubhat dari si Husain al-Iraqi ini. Slide-nya ini aku kasih judul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di rumah Ummu Haram. Kenapa aku hanya membahas peristiwa dengan Ummu Haram? Karena dia menyebutkan nomor hadis dengan jelas ya mengenai peristiwa tidurnya Nabi di rumah Ummu Haram. Tapi nanti di akhir video akan jelas siapa itu Ummu Haram, siapa itu Ummu Sulaim ya. Oke, sekarang ke slide berikutnya. Ini adalah hadis yang kukutip dari situs sunnah.com. Nomor hadisnya adalah 2788. Nomor hadis Sahih Bukhari 2788 ini isinya sama dengan nomor hadis 2789 ya, seperti yang diklaim di videonya si Husain al-Iraqi tadi. Hadis ini ada di kitab Jihad dan As-Sair atau perjalanan perang. Bab doa jihad dan kesyahidan laki-laki dan perempuan. Kebetulan aku punya kitab ensiklopedia hadis Kutubus Sittah ya, terbitan Al-Mahira ya, Al-Mahira. Nah, ini kitab bagian dari kitab Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah itu artinya kitab yang 6 atau kitab dari 6 ulama periwayat hadis yang paling masyhur dan paling banyak menjadi referensi bagi umat muslim di dunia ya. Yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah ya. Aslinya kitab ini ada 8 jilid. Ini buku ini sangat recommended untuk dimiliki oleh teman-teman muslim ya, sebagai pegangan untuk teman-teman muslim yang ingin lebih dalam mempelajari hadis ya. Nah, isinya adalah sebagai berikut. Di sini ada bahasa Arabnya dan di sini bahasa Indonesia ya atau terjemahannya. Nah, ini adalah kitab hadis Al-Bukhari nomor 2788 dan nomor 2789. Yang isinya adalah seperti ini ya. Tapi aku tidak akan membacakan yang hadis Al-Bukhari ini. Nanti yang aku bacakan yang hadis Muslim ya. Karena isinya mirip sebenarnya ya. Nah, ini halaman berikutnya. Kemudian ini hadis Sahih Muslim ya. Hadis Sahih Muslim yang nomor 1912. Yaitu ada di kitab pemerintahan, bab keutamaan berperang di lautan. Untuk hadis Muslim, kalau dia ada beberapa hadis yang membahas topik yang sama, dia tetap menomori dengan nomor berupa nomor angka ya, seperti angka di depan ini 1912. Tetapi beberapa hadis yang sama itu akan dibuatkan urutannya menurut urutan abjad ya, seperti A, B, C, D. Jadi ada ini nomor hadis 1912A, berarti ada yang 1912B. Yang isinya itu mirip ya. Nah, begitu cara penamaan hadis dalam Sahih Muslim ya. Ini penampakan dari kitab ensiklopedia hadis Kutubus Sittahnya di jilid 3. Kemudian ini isinya. Oke. Kita langsung baca aja ya. Bab keutamaan berperang di lautan. Nomor hadis 1912. Ini nomor hadis seperti yang diklaim oleh si Husain al-Iraqi tadi ya. Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui Ummu Haram binti Milhan, istri Ubadah bin As-Samit. Lantas dia menghidangkan makanan untuk beliau.
Setelah itu Ummu Haram menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Tiba-tiba beliau terbangun dan tertawa. Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sekelompok umatku diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Mereka berperang di jalan Allah, mengarungi lautan dengan kapal, yaitu seperti para raja di atas singgasana, atau bagai para raja di atas singgasana." Ini si penulis hadis ini ragu antara dua teks ini ya. Perawi ragu antara keduanya. Tapi isinya maknanya sama, jadi ini bukan masalah yang besar ya, karena maknanya sama. Kemudian Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah semoga aku termasuk di antara mereka." Kemudian beliau mendoakannya. Setelah itu beliau meletakkan kepala hingga tertidur. Tiba-tiba beliau kembali terbangun sambil tertawa. Ummu Haram bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Beliau menjawab, "Sekelompok umatku diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Mereka berperang di jalan Allah sebagaimana sabda beliau yang pertama." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku, semoga termasuk di antara mereka." Beliau bersabda, "Engkau termasuk golongan yang pertama." Pada masa pemerintahan Muawiyah, Ummu Haram turut dalam pasukan Islam, mengarungi lautan untuk berperang di jalan Allah. Ketika berlabuh, dia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal dunia. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini pertanyaannya ya. Siapakah Ummu Haram ini? Bagaimanakah hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Haram? Ada dua pendapat ulama mengenai hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Haram. Informasi ini aku kutip dari kitab Syarah atau kitab penjelasan Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang menjelaskan tentang hadis Muslim nomor 1912 tersebut di atas. Ini penampakan kitabnya ya. Ini adalah kitab yang diterbitkan oleh Pustaka Azam. Ini keterangannya, kitab syarah atau penjelasan Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, kitab pemerintahan, bab keutamaan berperang di lautan, hadis nomor 1912a. Aku bacakan langsung ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Haram binti Milhan, lalu dia memberi beliau makan dan membersihkan kepala beliau. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di dekatnya. Nah, para ulama sepakat bahwa Ummu Haram adalah muhrimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka berbeda pendapat mengenai sebab kemuhrimannya. Ibnu Abdil Bar dan ulama lainnya berpendapat bahwa Ummu Haram adalah salah satu bibi beliau dari persusuan. Para ulama lainnya berpendapat bahwa Ummu Haram adalah bibi dari jalur bapak atau kakek beliau, karena ibunya Abdul Muthalib berasal dari Bani Najjar. Di sini ada dua pendapat ya mengenai hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Haram. Yang pertama berdasarkan hubungan persusuan dari salah satu bibi ya, bibi beliau, dan yang kedua adalah berdasarkan hubungan bibi langsung dari jalur bapak atau kakek beliau ya. Nah, redaksi hadis ini menunjukkan beberapa pesan sebagai berikut. Boleh membersihkan kepala, membunuh kutu rambut, dan selainnya. Para sahabat berpendapat bahwa membunuh kutu rambut dan binatang lain yang mengganggu itu hukumnya sunnah. Nomor 2, seseorang boleh menyentuh muhrimnya di kepala dan tempat-tempat lain yang bukan aurat. Nomor 3, boleh berduaan dengan muhrim dan tidur di sampingnya. Semua itu disepakati. Nomor 4, seorang tamu boleh makan makanan yang disediakan oleh seorang perempuan yang bersuami di hadapannya, kecuali tamu itu tahu bahwa makanan tersebut adalah milik suaminya, dan dia tahu bahwa dia dimakruhkan memakan makanan suami perempuan tersebut. Silahkan baca di buku-buku Sirah Nabawiyah atau kitab sejarah Islam lainnya, terutama yang membahas tentang sahabat dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mendapatkan informasi mengenai siapa Ummu Haram ini. Nah, dalam Islam, bibi dari bapak atau ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan, dan saudara perempuan kandung dari ibu susuan adalah muhrim. Jadi statusnya adalah muhrim ya.
sehingga tidak boleh dinikahi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 dan hadis Nabi yang isinya sebagai berikut. Ini aku bacakan ya, surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kau campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan juga diharamkan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat di atas memang tidak ada disebutkan tentang saudara kandung dari ibu susuan atau disebut dengan bibi susuan. Tapi hal itu disebut di dalam hadis sahih sebagai hukum tambahan yang juga berlaku karena tuntunan yang paling utama umat Islam adalah Al-Qur'an dan hadis ya. Oke, aku bacakan hadisnya ya. Kitab menyusui, bab diharamkan menikahi saudara sesusuan seperti haramnya saudara kandung. Ini adalah hadis Muslim nomor 1444. Ini yang bagian B ya. Ini aku kutip terjemahannya dari kitab Kutubus Sittah ya, yang ada di dalam 8 jilid kitab tadi ya. Abu Quraib menyampaikannya kepada kami dari Abu Usamah. Dalam sanad lain, Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Huzali menyampaikan kepadaku dari Ali bin Hashim bin Al-Barid. Semuanya dari Hisham bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena sekandung. Dari hadis di atas ditegaskan bahwa semua hukum mahram atau muhrim yang berdasarkan hubungan nasab keluarga juga berlaku untuk hubungan sepersusuan. Jadi sekali lagi ditekankan, hubungan Rasulullah SAW dengan Ummu Haram adalah hubungan mahram. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti yang diceritakan dalam hadis Muslim nomor 1912 itu memang diperbolehkan dan tidak ada hukum yang dilanggar. Karena dalam hal ini Ummu Haram itu termasuk bibi susuan dari Rasulullah SAW. Aku sudah menampilkan dua dalil yang menegaskan bahwa hubungan antara Rasulullah SAW dengan Ummu Haram adalah hubungan mahram. Oke. Dan sekarang bagaimana hubungannya dengan Ummu Sulaim? Seperti yang juga disinggung di awal videonya ya. Siapakah Ummu Sulaim? Atau Ummu Salim ya, seperti yang dia sebut. Ummu Sulaim adalah saudara kandung dari Ummu Haram. Oke. Berarti Ummu Sulaim adalah juga termasuk bibi Rasulullah SAW dari hubungan persusuan. Jadi Ummu Sulaim juga termasuk muhrim dari Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan tidur di rumah Ummu Sulaim itu juga diperbolehkan dalam Islam ya, karena hubungan mereka berdua adalah hubungan muhrim ya, jadi tidak ada hukum yang dilanggar di situ. Nah, mengenai hubungan Ummu Sulaim dan Ummu Haram bisa juga dilihat di kitab-kitab lain yang membahas tentang sahabat dan sahabiat Rasulullah SAW ya. Nah, salah satunya aku tunjukkan di sini. Salah satunya aku tunjukkan di sini adalah kitab ringkasan
Syiar A'lam An-Nubala ya. Ini adalah kitab ringkasannya. Aslinya kitab ini sangat tebal ya, sangat banyak jilidnya ya. Jadi ini adalah kitab ringkasannya, tapi informasi yang diberikannya aku rasa sudah cukup ya. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi mengenai biografi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama muslim. Oke, ini kitab jilid 1. Sekarang kita lihat di daftar para sahabat dan sahabiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, di sini Ummu Sulaim ada di nomor 80 di dalam buku ini ya, di dalam buku ini. Kemudian Ummu Haram di nomor 82. Sekarang kita pergi ke bab atau bagian yang membahas tentang Ummu Haram ya. Oke, tadi nomor 82 Ummu Haram. Dia adalah putri Milhan bin Khalid bin Zaid, saudara perempuan Ummu Sulaim, bibi Anas bin Malik, dan istri Ubadah bin Somit. Oke, dari kalimat pertama ini sudah jelas bahwa hubungan antara Ummu Haram dengan Ummu Sulaim adalah hubungan saudara sekandung. Jadi, kedua orang ini adalah muhrimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita kembali ke PowerPoint ya. Mengenai adanya tuduhan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal seperti yang disebutkan dalam hadis Muslim 1912 tersebut, saat suami Ummu Haram sedang tidak berada di rumah, juga sudah dijawab sendiri oleh hadis tersebut. Kita baca lagi hadisnya ya. Nah, ini adalah hadis yang sama yang aku kutip dari sunnah.com, tapi yang aku kutip adalah yang B sekarang ya. Tadi kan yang A, ini yang B, nomornya 1912B. Isinya sama, sangat mirip ya, bisa dibilang sama, tapi ada tambahan seperti ini. Anas said, Ubadah bin Samit married her. He joined a naval expedition and took her along with him. When she returned, a mule was brought for her. While mounting it, she fell down, broke her neck, and died. Ya. Nah, oke. Perhatikan kalimat terakhir yang tadi ya aku sebutkan ya. Ini aku tampilkan lagi kalimatnya. Oke. Di situ artinya di kitab Kutubus Sittah, aku tampilkan lagi hadisnya dari kitab Kutubus Sittah ya. Ini aku lingkari atau tandai dengan garis merah ya. Artinya adalah sebagai berikut. Anas berkata, setelah itu dia Ummu Haram menikah dengan Ubadah bin Somit. Ubadah bin As-Somit. Lalu dia bersama suaminya ikut serta dalam peperangan di lautan. Ketika berlabuh, dia menaiki kendaraan. Sayangnya dia jatuh dari kendaraan itu sehingga lehernya patah. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi di kitab Syiar A'lam An-Nubala tadi ya, mengenai Ummu Haram ya. Keterangan yang sama mengenai hadis tadi ya. Setelah itu dia dinikahi oleh Ubadah bin Samit. Lalu dia mengajak Ummu Haram ikut berperang dengan naik perahu dan Ubadah mengajaknya. Ketika mereka kembali, dia ditawari seekor bagal. Bagal ini adalah binatang tunggangan hasil kawin silang antara kuda dengan keledai ya. Dia pun menaikinya lalu berusaha mengendalikannya hingga terjatuh yang mengakibatkan lehernya patah, lalu akhirnya meninggal. Nah, peristiwa tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Ummu Haram ini terjadi adalah sebelum Ummu Haram menikah dengan Ubadah bin As-Somit ya. Jadi
Makanya di sini dibilang setelah itu dia dinikahi oleh Ubadah bin As-Samit. Karena peristiwa tidurnya itu ada di informasi di sebelumnya ya. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Ummu Haram binti Milhan menceritakan kepadaku bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang di rumahnya. Lalu beliau bangun lantas tertawa. Aku kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Dan seterusnya ya. Ini isinya sama dengan hadis yang sudah aku bacakan sebelumnya. Dan di paragraf berikutnya, setelah itu dia dinikahi oleh Ubadah bin Samit. Dan seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah setelah itu dia dinikahi oleh Ubadah bin Samit. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa peristiwa tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Ummu Haram itu terjadi sebelum Ummu Haram dinikahi oleh Ubadah bin Samit. Jadi kalau dilihat di redaksi hadis yang ada bahasa Arabnya dan terjemahannya dalam kitab ensiklopedia hadis Kutubus Sittah di atas, dikatakan Ubadah bin As-Samit baru menikahi Ummu Haram setelah peristiwa tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Jadi artinya saat peristiwa tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya terjadi, Ummu Haram belum bersuami. Jadi sudah jelas ya, semua tuduhan yang atau syubhat yang dilontarkan oleh si Husain al-Iraqi itu semua terbantahkan ya. Dia memang hanya bisa dibilang mengutip-ngutip bagian-bagian hadis, kemudian menyimpulkan sendiri, ya, tanpa melihat kitab-kitab lainnya ya. Kemudian menuduh atau melontarkan syubhat untuk menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagiku juga. Demikian ya teman-teman, apa yang bisa aku sampaikan sebagai reaksi dari video yang ditampilkan oleh channel Al-Hayat Indonesia tersebut. Mudah-mudahan berguna untuk memperdalam iman kita ya, sekaligus untuk bisa membentengi iman kita dari syubhat, fitnah, tuduhan dan sejenisnya yang dilontarkan kepada simbol-simbol Islam ya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memang mungkin ya salah satu tujuan hidup mereka itu memang menyesatkan umat Islam supaya umat Islam meninggalkan Islam ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.